Tiongkok tak harus punya perusahaan Anda untuk mengendalikannya. Mereka hanya perlu menguasai para pembuatnya. Mereka secara harfiah baru saja memblokir akuisisi Meta senilai $2 miliar terhadap sebuah startup AI yang secara teknis bahkan bukan perusahaan Tiongkok lagi. Perusahaan yang kita bahas bernama Manus. Mereka mengembangkan agen AI otonom yang dapat memesan penerbangan, riset pasar, dan menulis kode secara mandiri. Perusahaan ini mulai terkenal awal 2025 sebagai DeepSeek berikutnya. Mereka meraih pendapatan $100 juta dalam 8 bulan setelah peluncuran, pertumbuhan tercepat dalam sejarah startup. Awalnya, perusahaan ini didirikan di Beijing pada tahun 2022. Namun pada pertengahan 2025, mereka melakukan apa yang sekarang disebut sebagai China Shedding. Mereka memindahkan seluruh kantor pusat mereka ke Singapura dan merestrukturisasi semuanya agar terlihat seperti perusahaan Singapura. Pada bulan Desember, Meta datang dengan tawaran sebesar $2 miliar dan para pendirinya menerimanya. Tapi kemudian, PKT turun tangan. Secara teknis, PKT tidak punya yurisdiksi atas perusahaan Singapura yang dibeli oleh perusahaan Amerika. Dan mereka tahu itu, jadi mereka malah menargetkan para pendirinya. Pada bulan Maret lalu, pemerintah Tiongkok memanggil 2 pendiri Manus, Zhao Hong dan Ziyu Chao, ke Beijing untuk apa yang mereka sebut sebagai diskusi tentang kepatuhan investasi asing. Mereka tidak pernah membiarkan mereka pergi. Ini adalah penculikan oleh negara. Kedua pendiri tersebut sekarang berada di bawah apa yang disebut larangan keluar negeri. Mereka tidak bisa naik pesawat atau meninggalkan Tiongkok daratan. Secara fisik ditahan di negara itu hingga Beijing memutuskan lain. Pada hari Senin, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok secara resmi memerintahkan Meta membatalkan kesepakatan itu. Terdengar mirip perompak Somalia yang menyandera kapal. Kecuali kapalnya adalah perusahaan AI senilai $2 miliar. Situasinya sekarang sangat rumit karena PKT meminta Meta untuk membatalkan kesepakatan yang sudah terjadi beberapa bulan lalu. Uangnya sudah dibayarkan ke karyawan, pendiri, dan investor, bahkan sudah berbulan-bulan di rekening bank investor. Jika investor mengirimkan uang itu, apakah Meta akan mendapatkannya kembali? Dan selain itu, karyawan Manus, sekitar 100 orang sudah bekerja di kantor Meta di Singapura. Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Banyak orang yakin kesepakatan ini terlalu rumit untuk dibatalkan sekarang. PKT mungkin sudah terlambat. Namun tujuan PKT sebenarnya adalah memberi pesan kepada pendiri lain. Kamu dilarang menjual perusahaanmu ke perusahaan Amerika.